Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana kita mengalami rahasia hidup berbahagia. Hidup apa? Belum semua hidup apa? Berapa banyak kita yang mau hidup bahagia? Bisa lambaikan tangan saudara. Ada orang bilang begini, kalau kamu mau hidup bahagia, ayo hidup di dalam Kristus. Kalau kamu mau punya hidup yang bahagia, ayo melayani Tuhan. Kalau kamu mau punya hidup bahagia, ayo jadi anak Tuhan. Walaupun sepertinya pada kenyataannya, waktu Anda jadi anak Tuhan, waktu Anda jadi Kristen, waktu Anda sudah punya Tuhan, bahkan waktu Anda sudah melayani Tuhan, tetap gak bisa bahagia dan belum bahagia. Betul. Ada orang bilang, ayo makanya kamu harus punya Yesus. Ketika kau punya Kristus, kau punya segalanya, bahkan kau mengalami sukacita yang luar biasa. Tapi ketika Anda di tempat ini, Anda sudah dibaptis, Anda duduk dalam sebuah ibadah, Anda dengar firman, Anda ada di CG. Tapi tidak sedikit kita ini masih mengalami namanya kehampaan. Kok rasanya kok, bahkan ada orang begini, nanti kalau aku sudah menikah, kalau aku nanti sudah menemukan pasangan hidup, mungkin aku nanti bisa bahagia. Kalau aku udah nanti punya pekerjaan, dan kalau pekerjaanku sudah mau diberkati, kalau nanti aku menikah sudah punya banyak alasan-alasan yang dianggap itu sebagai salah satu kunci untuk seseorang bisa mengalami bahagia. Tapi hari ini kita akan belajar dari firman, apa yang menjadi kunci atau menjadi resep, bahkan apa yang menjadi rahasia untuk seseorang itu punya hidup yang bahagia. Ketika Anda datang ke sebuah rumah makan, bahkan Anda ketemu dengan pemilik rumah makan, tidak otomatis Anda bisa kenyang. Anda bisa menikmati apa yang dihidangkan. Sampai Anda mengambil sebuah pilihan, keputusan untuk Anda bisa makan dengan apa yang disediakan oleh rumah makan, bahkan pemilik rumah. Gak otomatis Anda kenal Tuhan, Anda bisa ada di gereja, Anda datang ke gereja, otomatis Anda bahagia. Selama Anda tidak memutuskan dan mengambil pilihan untuk Anda melakukan apa yang Tuhan Anda minta dan saya lakukan. Anda paham maksud saya? Dan otomatis Anda masuk ke rumah makan, Anda ketemu pemilik rumah makan seterkenal, sepopuler apapun, Anda tidak akan pernah pulang membawa yang namanya kenikmatan, apalagi kenyang, dalam keadaan kenyang. Anda datang dan pulang kok rasa kok perutku kok kosong ya, gak rasain apa-apa ya. Kok gak kenyang ya? Karena Anda tidak pernah memilih dan mengambil sebuah keputusan. Untuk apa? Mengambil sebuah keputusan untuk makan dan menikmati semua yang dihidangkan oleh pemilik restoran yang menyediakan hidangan. Sehingga Anda tahu betapa nikmatnya dan betapa haujatnya untuk mengambil sebuah hidangan yang disediakan oleh pemilik. Sehingga Anda makan dan Anda pulang dipuaskan. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki Kristus seharusnya dia bisa hidup bahagia. Tapi kenapa gak bahagia? Karena ada beberapa hal-hal yang Tuhan ingin Anda dan saya lakukan. Dimulai yang satu ini, Anda harus memilih untuk hidup bahagia. Bagaimana cara? Kita buka Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 3. Saya izin minum dulu ya. Buka dulu Mazmur 119 ayat 1 sampai 3. Selangnya ketinggalan. Apa selang ini? Sedotan. Selang. Ya udah kayak gini aja ya. Selang. Yang sudah ketemu katakan saya mau hidup bahagia. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dimulai kata berbahagia. Judulnya perikopnya di sana adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat apa? Berarti orang mau bahagia dia harus hidup menurut Taurat Tuhan. Hidup menurut firman tuh. Yang pertama, berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Ayat 2. Berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap. Pertanyaan saya buat Anda cari Tuhan gak? Ya kan? Ada orang yang pengen bahagia dengan dia tadi cari posisi, dia cari materi, apalagi anak-anak muda. Kamu ngapain di sini? Cari uang om. Tidak sedikit orang muda yang mau betul-betul atau mau sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dalam hidupnya. Nah saya percaya setiap orang mau mencari Tuhan dengan segenap hati kata firman Tuhan dan hidup dalam Tauratnya, pasti hidupnya bahagia. Amin. Karena Tuhan sumber sukacita. Sukacita tidak bisa kita temukan di dunia ini. Kecuali yang satu ini, ketika kita mengalami Tuhan di hidup kita. Dan melakukan Taurat, melakukan apa yang difirmankan. Ayat 2, berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatannya. Yang mencari dia dengan segenap hati. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan. Tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang apa? Halo, belum semua. Yang hidup menurut apa?
Berarti untuk kita bisa punya atau memiliki hidup yang namanya bahagia, harus yang pertama tadi mencari Tuhan dengan segenap hati. Lalu yang kedua, hidup menurut jalan yang telah ditunjukkan atau jalan yang telah ditetapkan. Apa saja? Nanti kita akan belajar 5 hal. 5 rahasia hidup bahagia menurut firman, bukan menurut pendeta. Bukan menurut hamba Tuhan, bukan menurut manusia. Dan sebetulnya sederhana. Makanya ada orang khotbah begini, bahagia itu apa? Sederhana. Bahagia itu simple, katakan simple. Belum semua, lebih kuat katakan simple. Sederhana bahagia itu apa? Nanti kita akan temukan rahasianya dalam firman ini. Bahkan Anda sudah terlalu sering, terlalu banyak untuk mendengar apa yang Tuhan ingin Anda dan saya lakukan. Supaya dengan itu kita semua bisa mengalami yang namanya kebahagiaan. Sekalipun Anda mungkin belum memiliki apa yang orang lain miliki. Yang pertama, Anda siap gak untuk mendapatkan rahasia hidup bahagia? Banyak gak siap, kita tutup dalam doa. Mari kita angkat 2 tangan kita. Kayaknya banyak orang gak mau hidup bahagia nih. Sudah cukup Pak bahagia Pak. Anda mau hidup bahagia? Amin. Rahasia hidup bahagia. Tuhan katakan cari dia dengan segenap hati. Dan kita akan mencari Tuhan melalui firman. Yang kedua, hiduplah menurut jalan-jalan yang ditunjukkan. Apa saja jalan yang Tuhan ingin kita ambil dan kita tempuh bahkan kita lakukan. Yang pertama, rahasia hidup bahagia, be grateful atau bersyukur. Saya ulang yang pertama, bagaimana kita punya rahasia atau menemukan rahasia hidup bahagia. Sederhana tadi saya bilang di awal. Bersyukur. Bagi saya bersyukur merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Percaya gak percaya, dimulai yang satu ini, setiap orang gak bisa bersyukur atau orang yang gak mau bersyukur, mustahil orang itu bisa mengalami namanya kebahagiaan. Sekalipun orang yang mengaku dirinya memiliki Kristus di hidupnya. Orang yang punya Tuhan, orang yang memiliki Kristus, harusnya dia tahu belajar yang namanya hidup bersyukur. Kenapa kita perlu bersyukur? Yang pertama, karena itu kehendak Tuhan. Bersyukur itu perintah Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5:18 Anda pernah dengar dan Anda sering baca, mengucap syukurlah dalam apa? Segala, karena itu yang dikehendaki Allah. Jadi alasan pertama kenapa kita perlu bersyukur dan kita harus bersyukur. Karena itu kehendak Tuhan, itu perintah Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, orang tadi katakan ada di dalam jalan-jalan Tuhan, orang itu akan berbahagia tadi masuk 119. Dan salah satu perintah atau jalan yang Tuhan ingin Anda dan saya tempuh untuk mengalami bahagia adalah mengucap syukur. Yang kedua, kenapa kita perlu bersyukur dan harus bersyukur? Selain tadi yang pertama, bersyukur adalah perintah Tuhan. Karena bersyukur tanda orang Kristen yang dewasa. Orang Kristen yang gak bersyukur itu orang Kristen yang kanak-kanak. Selalu menuntut. Lihat anak kecil gak pernah bersyukur. Gak pernah berterima kasih sama keluarga, sama orang tua. Anak kecil itu selalu inginnya gak mau tahu. Pokoknya aku minta ini, minta itu, pokoknya harus ada, pokoknya harus cepat sekarang. Padahal semuanya itu ada waktu. Lihat itu orang Kristen yang gak dewasa. Selalu minta-minta dan selalu mintanya cepat, instan. Pokoknya gak mau tahu, yang aku tahu Tuhan itu bertanggung jawab. Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu berjanji. Betul. Tapi kalau gak tahu apa yang Anda minta, makanya Yakobus katakan, kenapa kamu doa gak pernah dapat? Kenapa yang kamu minta, apa yang kamu doakan dipakai untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu alasan yang kedua. Kenapa kita harus bersyukur? Karena bersyukur adalah sebuah tanda orang itu dewasa atau tidak. Dan bagaimana cara kita bersyukur nanti saya kasih tahu tiga poin. Yang ketiga, alasan kita bersyukur adalah kekuatan. Untuk kita bisa bertahan di tengah ketidakpastian di hidup ini yang membuat seringkali kita berujung tidak bahagia. Ya, adalah kita belajar dulu bersyukur. Sampai kenapa? Sampai kapan? Sampai nanti waktu Tuhan itu tiba di hidup kita. Bagaimana cara kita bersyukur? Yang pertama Anda harus belajar terima dulu keadaanmu. Saya pernah ajarkan ini kok berapa tahun lalu. Terima dulu. Kadang ada orang itu gak bisa bersyukur. Kenapa? Dia gak mau menerima. Saya bilang sama jemaat, kita harus belajar ikhlas dalam hidup ini. Belajar menerima segala keadaan. Karena gini, tadi dikatakan gini, mengucap syukurlah di dalam segala, itu kan ayatnya begitu, 1 Tesalonika pasal 5. Mengucap syukur dalam segala hal. Itu artinya apa? Dalam segala situasi.
Di setiap kondisi, baik suka duka, Tuhan mau kita mengucap syukur. Makanya belajar terima dulu keadaan kita. Gak ada orang yang mau pasangannya dipanggil sama Tuhan. Gak ada orang yang mau badannya disakit. Gak semua penyakit itu Tuhan izinkan pada awalnya. Karena Anda dan saya tidak bertanggung jawab dengan kesehatan. Kita hari-hari lagi ngobrol tentang kesehatan pemimpin. Ngeri sih penyakit hari ini, silih berganti berita yang datang. Ada yang kena kanker lidah, kanker tenggorokan, kanker ginjal. Semuanya stadium 1, paru-paru. Ya kan, kanker usus. Katanya saya baru diberitahu sama saya sih baru tahu, kalau Anda mungkin tahu udah lama. Kanker usus itu salah satu adalah makan bakar-bakar terlalu sering. Saya ini salah satu pecinta sate ayam dan B2 yang dikipas-kipas itu. Makanya kita ini suka yang berasap, atmosfernya itu loh. Kayak gimana gitu auranya gitu ya. Bertobat. Ya kan? Satu persatu saya dengar, aduh ini wow. Tapi hari ini kita belajar bagaimana resep atau rahasia berbahagia itu ternyata bersyukur dan bagaimana cara kita bersyukur. Terima dulu keadaan yang sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan kita. Banyak orang menolak, aku gak mau keluargaku dipanggil Tuhan, aku gak mau anakku dipanggil Tuhan. Aku gak mau kerjaanku ini tiba-tiba omsetnya turun, dia gak mau terima dulu. Karena masa resesi saya percaya, sekalipun mungkin ada anak Tuhan yang tidak diizinkan, tapi dari orang-orang tertentu Tuhan juga izinkan situasi-situasi itu bisa tiba dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, dalam ekonomi kita. Ketika kita menerima keadaan kita, lalu selanjutnya apa? Untuk kita bisa bersyukur, cara kita bersyukur. Izinkan Tuhan itu memberikan hikmat, katakan memberikan hikmat. Belum semua lebih kompak katakan memberikan hikmat. Hikmat untuk apa? Apa yang harus kita kerjakan? Dengan kita menerima keadaan kita cari tahu apa sih yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita. Itu cara kita bersyukur yang kedua. Untuk apa tadi? Izinkan Tuhan memberi kita hikmat. Makanya kita gak boleh jadi orang yang gegabah. Jangan jadi orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita mengizinkan Tuhan memberi hikmat, kita tahu apa-apa yang kita boleh lakukan dan apa-apa yang kita gak boleh lakukan. Wah maksud saya. Oh luar biasa sih. Ayat ini mengajarkan saya banyak hal. Tentang bagaimana hidup bahagia. Pertama kali saya datang di Balikpapan. Ya, minggu lalu saya sudah kasih tahu buat Anda bagaimana mengalami penolakan dan sebagainya. Belum lagi setiap manusia itu pasti diizinkan minimal sekali dalam hidupnya yang namanya rasa tidak percaya diri. Minder. Disitulah biasa orang mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Disitulah kenapa orang gak bisa bahagia. Satu, gak bisa bersyukur. Halo, paham maksud saya? Lalu merasa kecil, merasa gimana di bawah. Merasa kayak Tuhan gak adil. Kok Tuhan perlakukan aku dengan orang atau hamba Tuhan lain kok gak sama ya. Dia bisa punya gereja besar ya. Dia punya fasilitas indah di jemaat. Setiap orang itu kadang di hidupnya diizinkan area-area kayak begitu. Kok kerjaanku udah 5 tahun, 15 tahun, kok gak maju-maju ya. Kok keuanganku aku udah melayani, aku udah perpuluhan, udah persembahan. Aku udah mengampuni dan sebagainya, kok gak menemukan yang namanya titik terang ya. Makanya bersyukur itu penting untuk kita punya hidup bahagia. Karena salah satu kunci kebahagiaan adalah terima dulu keadaanmu, izinkan Tuhan memberi kita hikmat. Hikmat tidak akan pernah datang kepada orang yang tinggi hati. Saya ulangi ya. Hikmat Allah tidak akan pernah jatuh kepada orang yang congkak. Justru hikmat Allah, petunjuk-petunjuk Tuhan itu hadir bagi orang buka hati dan rendah hati. Hikmat gak bisa jatuh kepada orang menutup diri apalagi dengan keadaan tetap tinggi hati. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling wah, merasa dirinya bahwa gak butuh Tuhan. Hikmat gak bisa jatuh ke orang-orang yang begitu. Udah, mau perjalanan rumah tangga Anda seberapapun, kalau Anda tetap jadi orang menutup diri, Anda jadi orang congkak, gak butuh Tuhan, gak butuh orang lain. Sulit untuk hikmat dan pencerahan ada di hidup saudara. Karena untuk menuju untuk kita bisa nanti melihat poin yang ketiga, bagaimana kita bisa menemukan cara bersyukur adalah nanti kita menunggu nanti waktunya Tuhan. Yang pertama tadi apa? Bagaimana cara kita bersyukur? Terima. Terima apa? Keadaan yang sepertinya enggak ideal. Keadaan atau situasi yang seperti tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Sikap hati menerima itu dibutuhkan yang namanya rasa syukur. Bahwa selama kita masih punya Tuhan, kita masih disebut orang yang beruntung.
Karena di luar sana banyak orang punya segalanya, tapi ketika dia tidak memiliki Tuhan, ternyata hampa, kosong. Paham maksud saya? Terima dulu. Tapi Pak, gimana cara menerima? Satu, fokus kita kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang ada di sekitar kita. Kan dalam Tuhan lah kita bisa melihat bahwa kalaupun hari ini aku bisa menemukan jawaban doa dan aku bisa punya indan itu, toh nanti kalau aku dipanggil Tuhan, ternyata semua yang kuminta, yang kumiliki pun akan kutinggal. Pertanyaannya kalau aku punya segalanya dan aku mati nanti masuk neraka buat apa? Sia-sia. Tapi kalaupun hari ini aku belum punya apa-apa dan kalau memang diizinkan Tuhan tidak punya apa-apa, asal aku punya Tuhan. Ketika nanti aku, kata pujian apa itu? Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ingat lagu ini? Sama-sama bisa nyanyi, katakan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat kembali surga. Sama-sama katakan dari inilah yang ku punya. Sebut hati sebagai hamba. Kami mau taat dan setia. Yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa. Ini yang Tuhan cari. Di situ kita akan belajar bersyukur, hati yang menyembah Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Lagu ini verse-nya dikatakan tadi, kita datang di dunia gak bawa apa-apa. Kita meninggalkan dunia pun gak bawa apa-apa. Makanya saya belajar hari ini bersyukur. Kemarin ada bilang, Pak hamba Tuhan ini punya mobil itu. Buat saya gak ada masalah. Kalaupun saya hari punya mobil yang sederhana yang biasa. Asal hatiku ini hati yang penuh dengan persembahan kepada Tuhan. Hati yang menyembah kepada Tuhan. Dan hati yang selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Ya kan? Kadang Tuhan itu bisa izinkan orang lain itu kayak ngiming-ngiming. Tahu ngiming-ngiming ya? Kayak godain kita. Pak pendeta ini punya ini loh Pak. Gereja ini dia bangun gini loh Pak. Disitulah Anda kadang diuji. Untuk Anda punya rasa syukur atau tidak. Betul ya? Kadang godaan itu bisa dari mana-mana. Dari orang dekat, dari orang jauh. Enggak masalah, asal kita tahu untuk hidup bahagia itu. Kita enggak perlu jadi seperti orang lain, asal jadi diri kita sendiri dan kita punya Tuhan. Kita pasti dijamin hidup dalam bahagia. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang pertama terima, yang kedua izinkan Tuhan memberi kita hikmat. Yang ketiga nantikan Tuhan nanti bertindak dengan kuasanya. Makanya orang bersyukur harus belajar bersabar, katakan bersabar. Semua ada waktunya, semua ada masanya. Dari sini saya mengambil kesimpulan, bukan orang yang berbahagia yang baru bisa bersyukur. Saya ulang ya, bukan orang yang berbahagia baru bisa bersyukur. Justru saya mau kasih tahu Anda, orang yang bersyukur dialah yang bisa berbahagia. Ada amin. Jangan dibalik ya. Bukan orang yang berbahagia baru bisa bersyukur. Justru orang yang bersyukur kepada Tuhan, orang itu orang yang bisa berbahagia. Makanya dikatakan dari segala hal mengucap syukur dalam semua keadaan, baik atau tidak baik, tetaplah belajar bersyukur. Sebab segala sesuatu itu pasti ada masanya, ada waktunya. Katakan amin. Ada orang begini, makanya kamu ini kalau mau bersyukur jangan lihat orang yang di atas, lihat orang di bawah tuh. Masih banyak orang yang susah. Menurut saya ini gak harus selalu lihat yang di bawah. Kalau saya diizinkan melihat orang di atas, apalagi dia dulu pernah orang yang jatuh dan terpuruk, sekarang dia bangkit dan hari ini dia naik kepada level yang berikutnya. Pun saya bisa belajar mengucap syukur. Ternyata orang di atas pun dulunya dia pernah di bawah. Paham maksud saya? Jadi orang biasanya gitu lihat di bawah supaya kamu bisa bersyukur. Enggak juga, asal orang tahu bagaimana memilih untuk hidup bahagia dan bersyukur. Lihat orang di atas pun kita belajar bersyukur. Kalau orang itu bisa, aku tahu, aku pun juga pasti bisa. Halo, amin. Makanya ada orang bilang gini, iya ya Pak, kita ini sama-sama manusia, betul. Kita ini sama-sama makan nasi ya Pak, betul. Cuma satu bedanya, apa Pak Pendeta? Lauknya. Ya kan? Di sana halal, kita haram. Sama-sama makan nasi.
Yang beda isinya itu loh. Yang percaya kita pasti hidup bahagia karena satu ini. Kita bersyukur, beri tepuk tangan buat tim kita yang baik. Amin. Ya, makanya ada orang itu bilang kalau nanti udah punya jodoh lah, baru akal bahagia. Ternyata waktu dia pacaran dan menikah juga ternyata nggak bahagia. Dan setelah menikah dia belum punya anak, dia bilang makanya di sini kami nggak bahagia Pak. Kami berharap nanti kalau sudah dikaruniai anak mungkin kami bisa bahagia. Ternyata setelah punya anak yang nggak bahagia juga. Justru anaknya jadi korban. Dimarah-marahin, dia tuh gara-gara kamu nih, papa ini suka marah, gara-gara kamu nih. Anak akhirnya membuat jadi rumah tangga tidak bahagia. Karena satu, banyak orang itu salah definisi tentang bahagia. Makanya kita perlu belajar firman. Bukan dari seminar, bukan dari orang. Tapi dari Alkitab. Dan Tuhan mau kalau kita mau bahagia yang pertama, belajar bersyukur. Ada amin? Kadang orang dunia itu lebih apa ya, bisa belajar bersyukur dibanding kita anak-anak Tuhan. Saya pernah baca status orang bukan Kristen, dia tulis statusnya, saya lupa di Instagram ada. Aku harus hidup bahagia selamanya. Aku harus belajar bersyukur dalam segalanya. Kadang kita ini orang Kristen yang gak mau belajar bersyukur. Yang kedua, bagaimana kita bisa punya hidup bahagia? Anda siap? Anda masih bersama saya? Anda masih mau punya hidup bahagia? Yang kedua, Anda harus belajar mengampuni. Katakan mengampuni. Ini penting loh. Makanya tadi saya bilang di depan kan, bahagia itu simpel, sederhana. Semua sudah dicatat, semua sudah Tuhan tuangkan melalui firman-Nya, cuma kita yang gak mau melakukannya. Yang kedua ini, selalu dalam hidup kalau kita masih ketemu dengan yang namanya manusia, pasti kita ini pernah punya pengalaman yang namanya dikecewakan. Atau bahkan bisa jadi tersakiti. Kita pernah yang namanya konflik, ya kan, bahkan dengan orang dekat. Dan ketika konflik terjadi banyak orang mengambil jalan sendiri untuk apa? Lari, lalu tidak pernah mau diselesaikan. Akhirnya apa? Nggak bahagia. Ke gereja masih terngiang-ngiang, makan soto gitu dikuahi kelihatan muka orang bencekno itu. Tuh koya semua jadi sepet semua. Terus makan cuma berapa sendok dipinggirin, es campur keluar kalau Anda makan soto Banjar kan, saya nggak sebut merek kan, es campurnya kan haus itu. Manisnya pun bisa nggak kerasa manis. Mbak tambah susu, mbak tambah sirup, tetap kerasa pahit. Pinggirin lagi cari apa? Gak bahagia. Alasan yang kedua, kita gak mau melepas yang namanya pengampunan. Saya belajar mengampuni itu seperti orang memberi hadiah untuk dirinya sendiri. Kelegaan. Selama Anda gak pernah ngampuni, Anda gak akan pernah punya hidup yang namanya bahagia. Betul atau betul? Belum semua, betul atau betul? Mengampuni orang lain tadi saya katakan seperti orang yang sedang memberikan gift hadiah untuk dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain. Karena dengan mengampuni kita menang dari segala ketidaknyamanan dulu di area hati kita. Halo. Makanya kenapa Anda tadi saya bilang, orang yang sudah punya Kristus, orang yang duduk di gereja, bahkan orang yang sudah melayani Tuhan pun gak bahagia, gak plong. Gak bisa sukacita. Matius pasal 18 ayat 21 kita buka. Matius pasal 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, dikatakan di sana apa? Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Ya kan? Kadang kita begitu. Ngitung kesalahan orang. Sekali enggak apa-apa, Pak. Ya udah kasih kesempatan 2 kali, ya udah 3 kali. Lalu apa yang dikatakan dalam firman-Nya? Sampai 7 kali. Lalu apa jawab Yesus kepada mereka? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali berapa? 7 kali. Beberapa orang sudah mulai keluaran handphone, kalkulator, dihitung. Berapa sih 70 kali 7 kali ini? Ya udah, sekian. Ini maksudnya bukan jumlahnya yang sekian untuk kita harus mengampuni. Dengan lain kata, ini Tuhan mau kasih perumpamaan buat saudara dan saya. Bahwa yang namanya mengampuni itu unlimited. Tanpa batas.
Oh Pak Pendeta ngomong enak Pak. Yang khotbah ini kalau ngomong enak. Bapak gak pernah ngerasain apa yang saya rasakan. Setiap orang itu pernah merasakan namanya dikecewakan orang. Kalau Anda bilang bahwa Bapak tidak sebesar kami, kata siapa? Setiap orang itu kata Alkitab diizinkan pencobaan tidak melebihi kekuatan orang itu masing-masing. Anda dan saya mungkin umur saya di bawah Anda. Tapi secara tanggung jawab memimpin ribuan orang begini, saya jauh lebih berat dibanding Anda. Ngerti maksud saya? Setiap orang itu punya beban salib yang harus dipikul itu beda-beda orang per orang. Bukan ditentukan entah jabatan, bukan ditentukan oleh usia. Tapi setiap orang itu hanya Tuhan tahu seberapa besar kapasitas yang memang Tuhan taruh beban tanggung jawab di dalam hidup orang tersebut. Ngerti maksud saya? Makanya kalau kita mau diperbesar kapasitas sama Tuhan, saya percaya Tuhan juga akan memberikan kita kemampuan yang jauh lebih besar dari hari-hari sebelumnya. Makanya saya tidak pernah takut. Kalau Tuhan kasih saya tanggung jawab yang baru, Tuhan kasih saya tanggung jawab yang lebih besar, saya tahu detik yang sama Tuhan juga akan kasih kekuatan dan kemampuan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ada amin. Makanya perlu Anda hari-hari ini mempersiapkan kapasitas yang jauh lebih besar. Dimulai yang satu nih, kapasitas hati. Kalau Anda tidak pernah belajar jadi orang yang mudah mengampuni, Anda sulit untuk jadi orang yang hidup bahagia. Amin. Dari amin Anda yang berat dan dari ekspresi wajah Anda yang saya lihat dari panggung, saya melihat beban Anda begitu berat untuk mengampuni orang-orang yang merugikan saudara. Matius pasal 11 ayat 25. Matius pasal 11 ayat 25. Saya izin minum lagi ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa. Tadi kita semua berdiri waktu memuji menyembah dan kita juga berdoa sebelum tadi dengar firman. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang. Halo? Barang apa? Sesuatu di dalam. Oh makanya ayatnya belum keluar. Nah, pikir sudah. Oke, good. Dan jika kamu berdiri. Markus 11. Dari situ kita belajar pendeta pun bisa buat salah. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, betul ya? Markus. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Saya ulangi sekali lagi. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Ternyata mengampuni orang itu penting supaya kita juga bisa terima pengampunan dari Tuhan. Tahu apa yang membuat doa kita ini seringkali terhalang? Kita seringkali sulit untuk mengalami mujizat dari Tuhan. Karena saya percaya segala sesuatu datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi kenapa apa yang Tuhan sediakan sulit untuk jatuh ke tangan kita. Jatuh di hidup kita. Satu, yang menutup pintu berkat kita adalah kita selalu menutup pintu pengampunan bagi sesama. Saya gak mau jadi orang yang gak terima pengampunan dari Tuhan. Saya gak mau jadi orang yang gak diberkati. Karena dengan diberkati saya jadi berkat buat orang. Halo? Gak mungkin kita gak diberkati, kita memberkati orang. Tapi ketika kita diberkati, kita tahu dengan itu kita bisa memberkati sesama. Dan salah satu kunci untuk kita diberkati, beri pengampunan kepada orang. Dan hidup kita berujung bahagia. Oh, saya mau hidup bahagia. Saya gak mau makan soto di kuah kelihatan wajah orang yang mengecewakan. Saya gak mau waktu tidur saya gelisah. Saya harus minum obat tidur supaya saya bisa deep sleep. Cuma gara-gara sesuatu yang ganjal di hati saya dan saya gak pernah mengambil keputusan mengampuni. Saya gak mau. Saya mau panjang umur, saya mau dampingin anak-anak saya menikah, saya mau punya cucu, saya mau disebut sebagai opa, demikian juga istri disebut sebagai oma. Satu kuncinya, mengampuni. Bahagia, panjang umur. Ada amin. Saya gak kanan kiri, kamu mau panjang umur gak? Kamu makan soto mau gak kuahnya gak kelihatan wajah yang kemarin loh, yang kita omongin itu loh. Ngapain kita bercermin di kuah harus kelihatan wajah orang itu? Halo, amin.
Saya bisa merasakan orang di gereja itu, dia hidup pengampunan atau enggak. Kalau dengar khotbah begini. Orang ngampuni itu rileks. Waktu saya bercanda dia pecah gini. Ngerti ya? Menyala bangku, menyala. Tapi kalau orang masih menyimpan kepahitan, dengki, dengar khotbah saya gurau loh. Beberapa kali saya lihat di ibadah, saya udah berusaha nih supaya ibadah gak tegang. Wah, saya keluarkan guruan bahkan yang maksimal, yang signifikan. Dia masih gini aja. Saya bisa rasakan roh kepahitan masih tinggal dalam hidup orang ini. Tapi saya percaya orang mau mengampuni, orang itu akan bahagia, panjang umur, bahkan hidupnya diberkati, jadi berkat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Maju di panggung ini saya bisa melihat seperti radar gitu. Janganlah, di tempat ini kita tahu ada Tuhan. Ketika Tuhan hadir kita tahu dia akan mengubah segalanya. Amin, jadi orang yang rileks, jangan kaku sama Tuhan, jangan kaku sama hamba Tuhan, jangan kaku dengan sesama. Halo, amin. Tahu gak salah satu kunci orang diberkati? Supel. Anda tahu supel? Ramah dengan orang, smile. Saya percaya smile itu menjadi satu magnet untuk menarik orang itu datang di hidup kita. Halo. Tapi kalau orang susah senyum. Aduh, Anda jaga toko pun orang mau masuk gini, udah mundur lagi. Orang dunia menyebutnya auranya gak enak Pak di toko itu. Perusahaan itu auranya aura negatif. Ya kan, gereja itu pendetanya auranya aura negatif. Masa dia khotbah juga gitu, enggak pernah suka cita. Khotbah tegang terus. Senin sampai Sabtu kami ini kerja udah capek Pak Pendeta. Dari Senin sampai Sabtu kami ini udah banyak tekanan di pekerjaan, di bisnis. Di gereja di khotbah lagi yang tegang-tegang, yang serius-serius. Pulang bukan sukacita, remak semua tulang ini. Makanya saya mau khotbah saya juga rileks. Ada pengajarannya. Ada firmannya, ada seriusnya. Ada kadang jeder-jedernya. Kayak saya ngomong sama anak gitu. Kadang ada hal tertentu. Bukan jahat loh. Bukan marah-marah. Tapi kadang ada prinsip yang kalau saya nggak tegaskan di situ. Ada kompromi nanti. Terserah orang ngomong apa gaya style khotbah saya. Tapi saya cinta sama jemaat. Dan saya diajar sama Tuhan untuk mengasihi jemaat. Dengan segala kondisi yang ada. Saya diajari Tuhan jadi hamba Tuhan. Cintai jemaatmu. Jangan cuma kasih khotbah gula-gula. Paham maksud saya? Resiko kadang khotbah dengan tegas begitu tidak kompromi. Orang bisa gak nyaman, tidak datang lagi di gereja kita. Tapi saya gak peduli, asal tahu motivasi saya benar. Cinta sama jemaat, untuk supaya jemaat hidup bahagia ada dalam jalan Tuhan. Saya harus menyampaikan kepada Anda. Tergantung tiap-tiap orang meresponi dan mengambil pilihan. Mau melakukan atau justru menolaknya. Tapi sama jemaat di GMS Balikpapan dari kecil sampai besar, yang single maupun menikah hidup bahagia di dalam Tuhan. Karena satu, mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Anda masih bersama saya? Masih tetap mau hidup bahagia? Yang benar. Serius. Coba tanya aneh, beneran kamu mau hidup bahagia? Amin. Yang ketiga, rahasia hidup bahagia. Giving. Memberi. Memberi bukan ketika kita menerima dulu baru membalas atau memberi. Memberi harus jadi inisiatif kita kepada Tuhan dan sesama. Memberi menolong kita untuk selalu merasa cukup dan menghargai bahwa anugerah Tuhan itu bersama dengan orang-orang yang nanti pada akhirnya dia layak untuk menerima. Tahun lalu ya kalau nggak salah ya, saya khotbah lebih baik memberi daripada menerima. Ternyata memberi itu lebih berbahagia daripada yang diberi. Kenapa? Waktu kita memberi, orang bahagia. Bahagia itu bisa nular ke kita. Makanya kenapa saya dorong jemaat, ayo melayani, welcome home. Ada mau didoakan. Setelah kita doakan orang itu merasa puji Tuhan ya sakitku sembuh. Puji Tuhan ya aku hari ini sukacita, ada beban yang Tuhan angkat. Waktu kita lihat orang lain bersukacita, saya percaya dengan itu Tuhan mau kita juga yang melayani mengalami sukacita. Halo. Cuma pegang di depan gitu, welcome home. Lihat orang lain rasa diterima di gereja kita. Yang datang dengan cemberut tiba-tiba waktu kita sambut, welcome home. Orang itu bisa senyum, welcome home, terima kasih. Kita bahagia loh. Jadi poin yang ketiga, kunci yang ketiga untuk kita punya hidup bahagia. Memberi. Tidak selalu materi. Memberi itu bisa dengan kita doa, melayani,
memberi tumpangan. Saya senang dulu waktu anggota CG nggak punya kendaraan, anak-anak perantauan di Surabaya, anak-anak mahasiswa, mau CG itu susah, nggak punya transport. Saya jemputi satu persatu, pulang mereka happy, jauh dari keluarga. Tapi waktu dengar firman, mereka diubah, mereka nggak sendiri, punya komunitas rohani. Saya taruh satu persatu, saya antar mereka ke kos-kosan mereka masing-masing. Thank you ya ko, makasih ya ko, sekalipun cuma motor butut, mocin, motor Cina. Tapi ternyata bisa membuat orang lain happy, bahagia. Saya kena dampaknya loh. Saya kena dampaknya dan saya pulang. Oh, ini loh ya. Kunci bahagia itu sederhana, simple. Dengan apa? Kita memberi tumpangan, memberi pertolongan, memberi doa kita, memberi bantuan. Apalagi kalau kita bisa memberi sesuatu buat orang yang berkekurangan. Nanti tanggal 26 Maret hari Selasa. 26 Maret hari Selasa. Kita ada pertemuan hamba-hamba Tuhan. Saya udah bilang sama Gloria, salah satu staf yang mengurus MSP, Mawar Saron Peduli. Ayo sama-sama kita. Kita mau bantu puluhan hamba Tuhan yang nanti datang di tempat ini. Untuk apa? Membagi sesuatu buat mereka. Tanya sama Kak Glo. Kak Glo tadi Pak John khotbah tentang memberi dan memberi bagi buat hamba Tuhan. Apa yang kami bisa bantu? Support. Kemana kita tanya apa? Ya udah atur Glo sesuai dengan kekuatan kemampuan kita. Tapi yang Kojoli mau nanti puluhan hamba Tuhan yang datang tempat kita. Pertemuan BKSGB, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Balikpapan. Kebetulan gereja kita tuan rumahnya. Come on, ayo kita beri buat mereka. Saya berdoa hari ini, setiap gereja yang di Balikpapan pun mengalami kemajuan. Saya berdoa setiap hamba Tuhan yang di Balikpapan pun mengalami berkat-berkat Tuhan. Setuju dengan saya, katakan amin. Saya mau juga setiap hamba Tuhan yang ada di Balikpapan, mereka mengalami kebahagiaan. Dengan rasa bersyukur, dengan mereka juga mengampuni, dengan cara juga mereka berbagi dan memberi. Ini kesempatan buat GMS, berbagi untuk para hamba Tuhan. Karena saya tahu ada beberapa, tidak semua, ada beberapa hamba Tuhan yang hidupnya masih sulit. Saya terbeban untuk itu. Saya rindu hamba Tuhan itu bisa diberkati lewat kita. Lewat tangan kita, lewat uluran kasih Tuhan lewat hidup kita. Amin. Memberi itu bisa membuat kita juga mengalami kebahagiaan yang dari Tuhan. Memberi adalah hak istimewa yang Tuhan beri atas kita. Wow. Memberi adalah hak istimewa yang Tuhan beri atas kita. Luar biasa. Makanya sangat begitu luar biasa pengaruh kebahagiaan ketika kita memberi. Dari apa yang ada, bukan apa yang lebih. Saya ulangi ya. Sangat begitu luar biasa pengaruh dari yang namanya kebahagiaan. Ketika kita memberi dari apa yang ada, bukan apa yang lebih. Saya yakin setiap orang itu ada. Tinggal jumlahnya ada besar atau kecil. Semua orang ingin memberi dari kelebihan. Kenyataannya kita mungkin belum berlebihan. Tapi minimal kita ada. Paham ya saya ya? Semua orang pengennya memberi kalau lebih. Saya juga begitu. Tapi saya nggak nunggu nanti saya berkelebihan baru memberi. Tapi selama saya masih punya dan saya masih ada. Berapapun jumlahnya. Saya mengambil keputusan untuk memberi. Itu prinsip saya dan saya turunkan buat anak saya. Jo, Non, anak saya besar dan kecil. Jangan nunggu kamu lebih. Selama kamu ada dan kamu punya, berapapun jumlah yang kamu punya, berapapun jumlah yang tanganmu, belajar memberi untuk Tuhan. Saya mau anak saya juga bahagia. Sekalipun hari mungkin belum menikah, tapi saya mau ajarkan buat mereka. Jauh dari orang Tuhan pun, kamu tetap akan jadi anak yang hidup bahagia di Surabaya. Satu, kalian memberi dan melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Halo, Tuhan sayang dengan orang yang memberi dengan, Anda perhatikan kalau saya angkat amplop sebelum kita akhiri ibadah. Tuhan, kami memberi dengan sukacita. Kami memberi dengan hati yang murni. Kami mengasihi Tuhan. Terimalah pemberian kami. Oh, saya pun mohon sama Tuhan. Tuhan terima pemberianku. Saya pun masih minta sama Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti menerima. Tapi pastikan ketika Tuhan menerima persembahan saya, Dia tahu saya memberi dengan rela. Bukan karena paksaan, tapi dengan hati yang murni dan sukacita. Halo, Anda perhatikan doa saya, kalau kita persembahan perpuluhan Tuhan, berkati 100, berapa itu? 30, 60, 100 kali ganda. Tidak pernah saya berdoa dengan kata-kata begitu.
Saya nggak ngomong ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang berdoa dengan begitu salah loh. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah doa memberi persembahan. Tuhan kembalikan persembahan ini 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Saya tidak pernah doa minta kayak begitu karena saya tahu Tuhan tidak perlu diajarin. Dia tahu cara melipat gandakan setiap pemberian anak-anak yang dikasihinya. Justru saya minta sama Tuhan, terima ya Tuhan pemberian John Lee ini. Dengan rela, bukan karena terpaksa. Hati yang sukacita. Karena diberi kesempatan untuk menjadi rekan sekerjamu. Oh, saya mohon sama Tuhan. Karena saya takut pemberian saya itu tidak membuat hatinya berkenan. Karena satu, ada unsur tersembunyi di dalam hati saya. Memberi dengan kerelaan hati yang Tuhan mau. Bukan memberi karena terpaksa atau unsur yang lain. Karena pemberian itu yang akan membuat hati kita bahagia. Halo, amin. Anda masih bersama saya, ada semangat, ada sukacita? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Coba ulang yang pertama, rahasia hidup bahagia apa? Bersyukur. Bagaimana kita bersyukur? Terima dulu keadaan kita. Orang yang menerima keadaan bukan berarti pasrah dan menyerah. Tapi belajar berserah kepada Tuhan. Sampai apa? Nanti kita izinkan hikmat apa, nanti petunjuk Tuhan apa, nanti kita terima. Lalu yang ketiga apa? Nantikan nanti waktu Tuhan, waktu kita bersyukur apa yang mau Tuhan hendak kerjakan. Karena orang bersyukur dia tahu bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, ada masanya. Gak selamanya orang di bawah, ada waktunya nanti Tuhan akan angkat kita. Siapa yang merendahkan hati, dia akan diangkat oleh Tuhan. Tapi justru orang yang di atas dengan kondisi hati yang tinggi, dia akan direndahkan oleh Tuhan. Halo, yang kedua apa? Rahasia bahagia, mengampuni. Ampuni ayo. Yang ketiga apa? Memberi. Yang keempat, rahasia hidup bahagia. Anda harus belajar ini loh, stop untuk worry. Apa itu? Memilih untuk tidak khawatir. Itu yang keempat. Memilih untuk tidak khawatir, menolak yang namanya hidup dalam kekhawatiran. Stop untuk worry. Banyak orang hanya hidup dalam rasa cemas dan khawatir mengenai ini loh, apa-apa yang belum terjadi. Kita ini sering takut dan kita tidak tahu apa yang kita takuti. Unik memang manusia itu. Ya kan? Akhirnya orang seperti yang tadi saya sebutkan tidak akan bisa menikmati kehidupan dan melupakan yang namanya kebahagiaan. Saya tahu bahwa tidak ada cerita hidup ini yang selalu jalannya ini mulus. Pasti ada rintangan, ada halangan. Tapi orang menolak untuk tidak khawatir. Bahkan orang yang stop, aku gak mau khawatir lagi. Dengan cara apa? Tadi bersyukur, ngampuni, memberi. Ya kan? Bahkan kita belajar dari firman, coba lihat. Mazmur 55 ayat 23. Mari kita cepat. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah. 23 itu 24. Mundur satu kali. Mundur. Atret, kalau tahu mundur atret. Itu loh kayak parkir, mundur. Nah gitu maksudnya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selamanya apa? Dibiarkannya orang. Siapa orang benar di sini? Bisa lambaikan tangan saudara. Kita ini orang benar bukan karena kita merasa benar. Tapi kita disebut orang benar karena kita dibenarkan karena iman. Kita dibenarkan karena anugerah Tuhan. Kita dibenarkan karena kita diangkat menjadi anaknya. Dan dikatakan orang benar tidak akan pernah goyah. Satu, serahkan khawatirmu kepada Tuhan dan ia akan memelihara engkau. Saya nggak mau pegang terus khawatir. Alkitab katakan serahkan. Kekhawatiran itu kemarin tahun lalu juga saya khotbah. Kesusahan sehari cukup untuk karena esok ada kesusahannya sendiri. Saya nggak mau kesusahan 5 tahun ke depan, saya sudah pikul mulai sekarang. Saya nggak mau kesusahan 3 tahun ke depan, saya mulai pikirin sekarang. Alkitab katakan, besok nanti punya kesusahan sendiri. Nggak usah semua dipikirin sekarang. Artinya begini, kalau orang lapar, jangan semua makanan dimakan hari itu juga. Kenapa? Besok masih ada waktu. Masih bisa makan lagi. Sama hidup ini, jangan semuanya dipikirin, nggak ada habisnya nanti. Karena besok masih ada waktu untuk mikirin persoalan yang berikutnya. Dan selama kita masih punya Tuhan, ketika kita menghadapi masalah yang berikutnya, Tuhan pasti tolong dan sertai kita.
Ada amin. Bagus loh firman itu, bukan cuma bagus, luar biasa, dahsyat. Gak semua orang mau menyerahkan kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan. Tapi Pak susah, ya Anda sendiri yang bikin Anda susah. Ya kan? Seringkali khawatir membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Bahkan saya bisa katakan yang lebih buruk lagi, seringkali kekhawatiran tidak terbukti, gak terjadi. Ya, bahkan tidak terjadi separah dengan apa yang kita khawatirkan, bahkan sama sekali seringkali tidak terjadi loh. Akhirnya membuat orang itu sepanjang hari gak bahagia. Dipikirin terus, gimana nanti ya kalau aku tua, jangan-jangan aku taruh panti jompo sama anak-anakku. Gimana ya kalau nanti aku tua, ini udah akhir zaman, tak ada satupun pria dan wanita yang menghampiriku. Jangan-jangan aku nanti jadi bujang lapuk. Orang mulai khawatir. Saya tanggal berapa ya kemarin? 29 Februari yang Love Talk itu, CT Pro M ya. Saya bilang sama anak-anak Pro M, single pun bisa bahagia. Gak tentu yang menikah itu jauh lebih bahagia daripada kalian. Saya bilang sama anak Pro M, kalaupun single kau punya Kristus, engkau hidup mengampuni, engkau memberi, kau dekat dengan Tuhan. Saya bilang sama anak-anak single, pun kalian bisa bahagia kok. Banyak jomblo-jomblo hidupnya happy kok daripada yang sudah menikah dan punya anak hidupnya menderita. Oh mereka dilawat di jemaat Tuhan. Saya kuatkan mereka bahwa selama kalian punya Yesus, dalam tanda kutip, itulah pasangan hidup sejatimu yang tidak pernah mengecewakan kalian. Selesai ibadah dan bilang, thank you, puji Tuhan. Aku diingatkan, aku selama ini khawatir tentang pasangan hidup. Sampai aku disadarkan, Tuhanlah mempelaiku dan aku dalam mempelainya. Aku dicintai dan aku tahu aku harus mencintai Tuhan. Karena waktu aku dulu berdosa, aku sudah disayang dan cintai sama Tuhan. Bukan aku yang memilih kamu, tapi aku yang telah memilih kamu. Itu kata Tuhan, lihat itu. Luar biasa. Amin. Orang kadang ya banyak keinginan, pengen apa yang orang lain punya. Setelah Anda ada di sana, tidak sedikit yang ada, ternyata begitu. Orang pengen punya mobil apa, orang pengen punya rumah seperti apa, orang pengen punya pria idaman. Aku pengen kayak itu dah. Kenapa? Cowoknya itu tegap betul badannya nah. Oh iya, keker ya, tinggi besar. Setelah menikah ternyata, Masya Allah, suaminya kerjanya cuma angkat-angkat barbel, gak mau kerja. Waktu pacaran aku pengen yang badannya tegap, kekar, gagah. Gak bahagia lagi kan? Semua orang itu selalu punya impian dan idaman. Tapi gak semua impian dan idaman membuatmu bahagia. Satu, mari kita punya pribadi idaman. Kita punya impian. Tuhan jadi idaman kita. Tuhan jadi impian kita. Karena dia selalu membawa kita hidup dalam bahagia. Yang kelima, yang terakhir, dengan ini saya selesai. Bagaimana kita punya hidup bahagia? Saya sebutnya apa ini ya? Jangan menolak diri sendiri. Gak tahu poinnya apa yang kelima ya? Oh ya, damai dengan diri sendiri. Tahu apa yang membuat orang gak bahagia? Dia reject, denial atas dirinya. Makanya Anda perlu accept yourself. Apa ini namanya? Terima dirimu, damai dengan dirimu. Jangan tolak diri sendiri. Belajar untuk menerima diri sendiri, bahkan mencintai diri dengan semua kekuatan, kelemahan, kekurangan, kelebihan yang ada dalam diri kita. Ada banyak orang gak bahagia. Dia reject, dia tolak dirinya sendiri. Kamu ini sudah bejat, kamu ini kotor, kamu ini menjijikkan. Kamu ini memang dari dulu mulutnya itu kalau ngomong sama orang jahat. Ya makanya berubah. Tapi pertama-tama terima dirimu, damai dengan dirimu. Hargai diri sendiri bukan dilihat dari semua yang bisa kita lakukan itu selalu berhasil. Tapi menghargai diri sendiri juga menyadari bahwa kita juga punya kekurangan. Ya, saya ulang ya. Menghargai diri sendiri bukan dilihat dari semua yang bisa kita lakukan dan selalu membuat kita berhasil, tapi menghargai diri sendiri juga menyadari bahwa setiap kita ini punya kekurangan, punya kelemahan. Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, katakan buatan Allah. Semua masih pagi, harus lebih semangat lagi, katakan buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Garis bawahi kata buatan Allah, made in God. Dibuat oleh tangan Tuhan, dibuat oleh Allah. Dan ini seharusnya jadi kekuatan buat kita. Karena kita punya label yang terjamin dan punya standar yang tinggi dibuat oleh Allah. Artinya apa? Tiap orang itu unik adanya. Saya percaya di dunia ini gak ada yang namanya John Lee yang sama seperti John Lee yang ada di Balikpapan. Betul. Saya percaya gak ada di dunia ini yang namanya Julfri Sianturi yang istrinya Joyce Lisa Tampu Bolon. Sampai saya tegaskan Tampu Bolon. Ya kan? Dan kita gak pernah menemukan orang yang sama persis seperti Julfri dan Joyce Lisa Tampu Bolon di muka bumi ini. Karena made in God, dibuat tangan Tuhan, dibuat oleh Allah. Itu orang per orang berbeda satu dengan yang lainnya. Saya gak pernah nuntut diri saya harus sama dengan orang lain. Karena saya buatan Allah, saya harus berdamai dengan diri sendiri. Saya tidak pernah memaksa saya harus jadi pendeta siapa, pendeta siapa, pendeta siapa. Saya tidak pernah memaksa diri saya. Karena saya tahu Tuhan ciptakan yang namanya John Lee Si Holt Nainggolan. Itu berbeda dengan pendeta-pendeta yang lainnya. Saya punya keunikannya sendiri. Saya tahu saya punya kekurangan dan kelemahan. Tapi saya juga tahu saya punya kelebihan dan kekuatan yang dari Tuhan. Saya mau punya hidup bahagia. Saya mau jadi pendeta yang melayani dengan bahagia. Tanpa rasa minder. Kita tutup Alkitab, kita datang pada Tuhan.